Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kiai Haji Abdul Karim, lebih dikenal sebagai Mbah Manap, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Lahir di desa Diangan, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1856 dan wafat di Lirboyo, Kediri tahun 1954, beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam menuntut ilmu dan mengajar Al-Quran serta ilmu agama lainnya. Perjalanan spiritual dan pendidikan Kiai Haji Abdul Karim tidak hanya meninggalkan warisan berharga bagi pesantren Lirboyo, tapi juga bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan awal Kiai Haji Abdul Karim terjadi di berbagai pesantren, di mana beliau menghabiskan waktu terpanjang di bawah bimbingan Syekhona Khalil di Bangkalan, Madura, selama kurang lebih 23 tahun. Di sana, beliau memperdalam ilmu agama dan mengasah kemampuan keagamaannya. Pada usia 40 tahun, Kiai Haji Abdul Karim disarankan oleh Mbah Khalil untuk melanjutkan pencarian ilmu di pesantren lain. Sebuah langkah yang mengubah jalan hidupnya. Perjalanan Kiai Haji Abdul Karim selanjutnya membawanya ke pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, yang kala itu diasuh oleh sahabatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sana, beliau tidak hanya belajar, tetapi juga mengajar ilmu nahwu shorof kepada santri selama 6 tahun. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat pengetahuannya, tetapi juga membuka jalan bagi beliau untuk berkontribusi lebih dalam pendidikan Islam. Kehidupan Kiai Haji Abdul Karim mengalami perubahan penting ketika Kiai Soleh, seorang kiai sepuh asal Banjarmelati, Kediri, datang ke Bangkalan, Madura untuk mencari jodoh bagi putrinya Khotijah. Berdasarkan saran dari Kiai Khalil, Kiai Soleh pergi ke Tebu Ireng untuk menawarkan putrinya kepada Kiai Haji Abdul Karim. Dengan sederhana dan penuh keikhlasan, Kiai Haji Abdul Karim menerima tawaran tersebut dengan kata "nggih" atau "iya". Pernikahan Kiai Haji Abdul Karim dan Siti Khotijah, yang kemudian dikenal sebagai Nyai Domroh, terjadi pada tahun 1908. Meski terdapat perbedaan usia yang signifikan, Kiai Haji Abdul Karim berusia 50 tahun lebih dan Nyai Domroh baru berusia 15 tahun. Pernikahan ini menjadi fondasi bagi lahirnya Pondok Pesantren Lirboyo. Awal mula Pondok Pesantren Lirboyo tidaklah megah. Kiai Soleh membeli sebidang tanah di daerah Lirboyo dan membangun gubuk kecil dari anyaman bambu dan atap daun lamtoro. Tempat ini dijadikan lokasi mengajar bagi Kiai Haji Abdul Karim yang saat itu telah memiliki 2 santri asal Magelang. 2 tahun kemudian, pada tahun 1910, Kiai Haji Abdul Karim dan Nyai Domroh hijrah ke Lirboyo, menandai awal mula perkembangan Pondok Pesantren Lirboyo. Dengan pertumbuhan jumlah santri, struktur Pondok Pesantren pun berkembang. Gubuk bambu berubah menjadi bangunan kayu jati, dan masjid dibangun untuk memfasilitasi pembelajaran santri. Masjid ini dikenal sebagai Masjid Lawang Songo karena memiliki 9 pintu, simbol dari ke-9 wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Pada suatu ketika, Kiai Haji Abdul Karim didatangi utusan dari Magelang yang memintanya kembali ke kampung halaman dan mendirikan pesantren di sana. Namun setelah berkonsultasi dengan Nyai Domroh, beliau memutuskan untuk tetap di Lirboyo. Nyai Domroh dengan penuh dedikasi mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga, berjualan kebutuhan dapur, kain batik, hingga berhasil membeli sawah dan tanah di sekitar pondok. Pernikahan Kiai Haji Abdul Karim dan Nyai Domroh dikaruniai 8 orang anak, yang beberapa di antaranya menikah dengan tokoh-tokoh penting dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Warisan spiritual dan pendidikan yang mereka tinggalkan terus berlanjut melalui generasi berikutnya.
Kisah Ki Haji Abdul Karim dan Nyai Domroh tidak hanya mengisahkan tentang perjuangan dalam mendirikan sebuah institusi pendidikan Islam, tetapi juga tentang pengorbanan, kerja keras, dan dedikasi. Pesantren Lirboyo yang awalnya hanyalah sebuah gubuk kecil telah berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang paling berpengaruh di Indonesia. Pondok Pesantren Lirboyo bukan hanya tempat belajar ilmu agama, tetapi juga menjadi simbol dari ketahanan, ketekunan, dan keikhlasan. Ki Haji Abdul Karim dan Nyai Domroh telah menunjukkan bahwa dengan keimanan, kerja keras, dan dedikasi, seseorang dapat mencapai keberhasilan dan memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat. Kisah hidup mereka juga mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan dalam pengembangan masyarakat. Melalui Pondok Pesantren Lirboyo, Ki Haji Abdul Karim tidak hanya mengajar ilmu agama, tetapi juga nilai-nilai kehidupan seperti kesabaran, kerendahan hati, dan pentingnya berbagi pengetahuan. Di akhir perjalanan Ki Haji Abdul Karim dan Nyai Domroh dalam mendirikan dan mengembangkan Pondok Pesantren Lirboyo merupakan cerita yang menginspirasi banyak generasi. Mereka telah menunjukkan bahwa pendidikan, terutama pendidikan agama, adalah kunci untuk pembangunan karakter dan masyarakat yang lebih baik. Warisan mereka terus hidup dan berkembang, memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi banyak orang, dan membuktikan bahwa dedikasi dan kerja keras dapat menghasilkan dampak yang luar biasa bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Dari pernikahan Ki Haji Abdul Karim dengan Nyai Domroh dikaruniai 8 orang. Berikut nama putra-putri Ki Haji Abdul Karim Lirboyo. Di antaranya 1. Hannah, istri Kiai Abdullah Siroj. 2. Nawawi, meninggal sejak kecil. 3. Salamah, istri Kiai Mansur Anwar. 4. Abdullah, meninggal sejak kecil. 5. Aisyah, istri dari Kiai Johari Fadli. 6. Maryam, istri Kiai Marzuki Dahlan. 7. Zainab, istri Kiai Mahrus Ali. Dan 8. Komariah, istri Kiai Zaini Munawir.